Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Putra Alamsyah dari RR 14. Di sini saya akan menjelaskan manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah studi dan penerapan praktek-praktek manajemen yang mempertimbangkan perbedaan budaya untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara global. Dimensi budaya seperti individualisme atau kolektivisme, jarak kekuasaan, menghindari ketidakpastian, maskulinitas atau feminitas, dan orientasi jangka panjang atau pendek. Mempengaruhi perilaku organisasi. Pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi terlihat dalam gaya komunikasi secara struktur hierarki, pengambilan keputusan, dan preferensi kerja. Perbandingan budaya antara negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, negara-negara Arab, Cina, India, dan Asia Tenggara menunjukkan perbedaan signifikan dalam nilai-nilai dan praktik manajemen. Menyesuaikan pola pikir dalam pertemuan lintas budaya, terutama dalam organisasi dengan akar budaya yang beragam, melibatkan empati, kesabaran, dan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Yang pertama definisi manajemen lintas budaya, dimensi budaya dan pengaruhnya pada perilaku organisasi. Manajemen lintas budaya adalah studi dan penerapan praktek-praktek manajemen yang mempertimbangkan perbedaan budaya untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara global. Ini termasuk memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi perilaku karyawan, gaya komunikasi, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dimensi budaya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme, tingkat di mana individu lebih memilih untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, jarak kekuasaan, tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di dalam masyarakat. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian, tingkat di mana individu merasa nyaman dengan ketidakpastian dan perubahan. Yang keempat, maskulinitas atau feminitas, tingkat di mana nilai-nilai seperti kompetisi dan pencapaian lebih ditetapkan dibandingkan dengan nilai-nilai seperti kerjasama dan kepedulian. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang atau pendek, tingkat di mana individu lebih fokus pada hasil jangka panjang atau jangka pendek. Yang ketiga, pengaruh budaya pada perilaku organisasi. Gaya komunikasi budaya dapat mempengaruhi gaya-gaya komunikasi, misalnya dalam hal bahasa, nada suara, bahasa tubuh. Yang pertama, struktur hierarki. Beberapa budaya lebih mempengaruhi hierarki dan orientasi, sementara yang lebih menetapkan pada kesetaraan dan kolaborasi. Yang ketiga, mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi oleh nilai-nilai budaya, seperti apakah keputusan dibuat secara individual atau kolektif. Yang keempat, preferensi kerja. Budaya dapat mempengaruhi preferensi kerja, misalnya dalam gaya kerja, waktu kerja, dan fleksibilitas. Yang terakhir ada preferensi kerja. Budaya dapat mempengaruhi preferensi kerja, misalnya dalam hal gaya, waktu kerja, dan fleksibilitas. Yang kedua, perbandingan budaya dan implikasinya dalam bisnis internasional. Yang pertama, Amerika Serikat. Individualisme lebih meningkatkan diri, lebih pencapaiannya pribadi. Yang kedua, jarak kekuasaan rendah. Kekuasaan menghargai hierarki dan orientasi. Yang kedua, komunikasi langsung, lebih suka komunikasi yang langsung dan jelas. Selanjutnya ada Jepang. Yang pertama, kolektif, menekankan pentingnya dan kerjasama. Yang kedua, jarak kekuasaan tinggi, menghargai hierarki dan orientasi. Yang terakhir, komunikasi tidak langsung, yang tidak langsung dan penuh sopan santun. Selanjutnya ada Jerman.
Individualisme menekankan pada keberhasilan individu. Yang kedua, jarak kekuasaan rendah, kurangnya menghargai hierarki dan otoritas. Yang ketiga, komunikasi akurat dan efisien. Lebih suka komunikasi yang akurat dan efisien. Negara-negara Arab, kolektivitas menekankan pentingnya kekeluargaan dan hubungan sosial. Yang kedua, jarak kekuasaan tinggi, menghargai hierarki otoritas. Yang ketiga, komunikasi yang tidak langsung, lebih suka komunikasi yang tidak langsung dan penuh sopan santun. Perbandingan budaya dan infleksi dalam bisnis internasional adalah kunci kesuksesan global. Memahami perbedaan budaya termasuk komunikasi, etika, dan preferensi konsumen, membantu menyesuaikan strategi bisnis agar efektif di pasar yang beragam. Saat memulai pertemuan lintas budaya, kepemimpinan harus mengadakan empati, fleksibilitas, dan kesabaran untuk membangun hubungan yang positif dan menghindari kesalahpahaman dalam organisasi. Akulturasi kepemimpinan perlu mengapresiasi keberagaman budaya internasional dan eksternal, serta memfasilitasi adaptasi dan integrasi yang positif. Yang pertama, perbandingan budaya dan infleksi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi langsung atau tidak langsung, verbal atau non-verbal, dapat menyebabkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, etika dan nilai. Standar etika nilai yang berbeda di berbagai budaya dapat mempengaruhi cara bernegosiasi, membuat keputusan, dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada preferensi konsumen. Perbedaan dalam preferensi konsumen, produk, merek, dan pemasaran perlu dipertimbangkan agar kampanye pemasaran efektif di pasar global. Selanjutnya ada struktur organisasi. Budaya dapat mempengaruhi struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan dinamika tim yang perlu diakomodasi dalam manajemen lintas budaya. Yang kedua, menyesuaikan pola pikir dan pertemuan lintas budaya. Di sini ada empati, bersikap terbuka untuk memahami sudut pandang orang lain meskipun perbedaan dengan budaya Anda sendiri. Selanjutnya ada fleksibilitas. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi dan perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada kesabaran. Membutuhkan waktu untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Selanjutnya ada keterbukaan. Bersikap terbuka untuk belajar tentang budaya lain dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada hormat. Menghindari stereotip dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat. Yang ketiga ada kepemimpinan dalam organisasi, akulturasi. Di sini ada mengakui keberagaman, menghindari dan menghargai keberagaman budaya internal dan eksternal. Selanjutnya ada memfasilitasi interaksi, mencapai lingkungan yang mendorong interaksi dan komunikasi lintas budaya yang positif. Selanjutnya ada membangun jembatan, memainkan peran penting dalam membangun jembatan dan antar budaya, mengurangi gesekan dan meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya ada menginspirasi adaptasi, mendorong karyawan untuk beradaptasi dengan budaya lain dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Di sini ada kesimpulannya, bisnis internasional yang sukses membutuhkan memahami
yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbandingan budaya dan kemampuan menyelesaikan pola pikir dan kepemimpinan dalam organisasi. Akar kulturasi pemimpinan yang efektif adalah yang mampu mengapresiasi keberagaman, memfasilitasi interaksi, dan membangun jembatan antar budaya untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat mengatasi tentang budaya, membangun hubungan yang kuat, dan meraih tujuan bisnis di pasar global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari sini berisik karena keadaan saya lagi jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.